Halo semuanya dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini kita akan belajar tentang 15 fakta psikologis tentang daya tarik. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, ambang daya tarik. Pernahkah seseorang bertanya padamu, apa tipemu? Saat ini kamu mungkin menyukai tipe tertentu, tapi tipemu berubah berdasarkan status hubunganmu. Ketika kamu masih single, ambang daya tarik romantismu rendah dan luas. Kamu tertarik pada berbagai jenis orang, karena kamu belum yakin orang seperti apa yang akan membuatmu bahagia. Tapi ketika kamu sudah berada dalam hubungan, preferensimu berubah. Ambang daya tarikmu menjadi lebih tinggi. Kamu sudah memiliki pasangan, jadi kamu tidak lagi menemukan orang yang sama menarik. Tentu saja, kamu masih bisa merasa tertarik pada orang lain. Preferensimu tidak akan hilang, bahkan dalam hubungan jangka panjang. Kamu mungkin sangat bahagia dengan pasanganmu, tapi tetap saja bisa tertarik pada orang lain. Nomor 2, kontrol daya tarik. Beberapa orang lahir dengan fitur menarik, tapi ada fakta psikologis tentang daya tarik yang banyak orang tidak tahu. Fitur paling menarikmu sepenuhnya ada di bawah kendalimu. Kamu tidak bisa mengubah tinggimu atau bentuk wajahmu. Itu adalah hal yang akan melekat padamu seumur hidup. Tapi kamu bisa mempengaruhi kesehatanmu, perawatan dirimu, dan pakaianmu. Coba pikirkan tentang fitur fisik yang dimiliki orang-orang menarik. Wajah menarik datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan setiap wajah ini terlihat berbeda dan unik. Namun kita menganggap mereka semua menarik. Lalu mengapa begitu? Bukan karena fitur fisik bawaan mereka, tapi karena sifat-sifat yang bisa mereka kontrol, seperti gaya dan kebugaran. Jadi jika kamu merasa tidak menarik, jangan bilang, aku memang tidak dilahirkan seperti itu, karena penampilanmu adalah milikmu untuk dikendalikan. Nomor 3, kedekatan emosional. Pernahkah kamu melihat pasangan berinteraksi? Mungkin kamu berpikir dalam hati, wow, mereka memiliki chemistry yang bagus. Chemistry adalah salah satu misteri terbesar dalam hubungan romantis. Bagaimana kamu menciptakan chemistry dengan orang lain? Apakah itu sihir? Atau apakah ada alasan mengapa beberapa orang memiliki chemistry dan beberapa orang tidak? Untuk membangun chemistry, kamu harus membangun kedekatan. Kedekatan adalah hubungan sosial yang kompleks yang dibangun atas pengetahuan mendalam dan saling pengertian. Kamu mungkin pernah mendengar istilah itu dalam konteks bisnis, tapi itu bahkan lebih penting dalam hubungan. Jadi, saat kamu berada di sekitar pasangan yang harmonis, perhatikan cara mereka berbicara satu sama lain. Rasanya seperti mereka sedang memiliki beberapa percakapan sekaligus, satu di permukaan dan yang lain di bawah permukaan. Ketika kamu memiliki chemistry yang kuat, hanya kamu dan pasanganmu yang bisa berkomunikasi dengan cara yang hanya kalian berdua yang mengerti. Tapi bagaimana cara membangun chemistry? Ini lebih mudah dari yang kamu kira. Cara terbaik untuk membangun chemistry adalah melalui percakapan. Jadilah dirimu sendiri, buatlah lelucon, kenali satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam. Karena dari situlah chemistry datang. Nomor 4, kesamaan wajah. Jadi, tipe orang seperti apa yang kamu tertarik? Mungkin kamu tertarik pada orang-orang yang memiliki banyak kualitas yang sama denganmu. Gaya berpakaianmu adalah contoh bagus. Kamu mungkin tertarik pada pasangan dengan gaya fashion yang mirip denganmu. Jadi, jika kamu suka berpakaian santai, kemungkinan besar pasanganmu juga demikian. Kami melihat pola yang sama pada fitur fisik seperti warna rambut. Tidak jarang bagi pasangan romantis untuk terlihat mirip satu sama lain. Tapi mengapa kita tertarik pada orang yang mirip dengan kita? Karena kamu melihat dirimu setiap hari. Pikirkan berapa kali kamu melihat wajahmu di cermin. Fitur-fiturmu adalah fitur yang biasa kamu lihat. Daya tarikmu adalah bagaimana kamu menilai daya tarik orang lain. Jadi jangan terkejut jika kamu dan pasanganmu memiliki ciri-ciri yang mirip. Nomor 5, frekuensi senyuman. Seberapa sering kamu tersenyum? Sebuah studi dari Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa wanita dianggap lebih menarik ketika mereka sering tersenyum. Sifat seperti positivitas dan kepercayaan diri dikaitkan dengan ekspresi wajah yang bahagia, seperti senyuman tulus. Jadi tidak mengherankan jika pria menganggap wanita lebih menarik ketika mereka tersenyum. Tapi hal yang berbeda berlaku untuk pria. Wanita menganggap pria lebih menarik ketika mereka tersenyum jarang. Banyak wanita lebih suka tipe kepribadian yang serius, mirip dengan karakter yang lebih pendiam dalam film dan buku. Tapi kamu sebaiknya tidak mengubah ekspresi wajahmu hanya untuk membuatmu lebih menarik. Itu bukan pesan utamanya di sini. Pesannya adalah, ekspresi wajah mengirim pesan kuat tentang sikap dan kepribadianmu. Tersenyum atau cemberut, itu mengungkap banyak tentang siapa dirimu sebenarnya. Nomor 6, batas rambut wajah. Apakah rambut wajah menarik atau tidak menarik? Secara rata-rata, pria dengan kumis dipandang lebih menarik daripada pria yang mencukur habis. Tapi ada batas untuk seberapa panjang kumismu sebaiknya tumbuh.
Pria dengan kumis yang lebih panjang dan tebal juga dianggap kurang menarik dibandingkan dengan pria yang memiliki kumis sedikit. Jadi jangan takut untuk menumbuhkan rambut wajahmu. Hanya pastikan kamu menjaganya agar tetap pendek dan rapi. Nomor 7. Komunikasi berani. Banyak pria dan wanita bermain sulit untuk didapatkan. Mereka berpura-pura tidak peduli. Mereka berpura-pura cool dan santai. Tapi ketidakminatan mereka malah menjauhkan pasangan mereka. Orang yang paling menarik justru mengirim pesan yang berbeda. Mereka menggunakan bahasa tubuh yang berani dan percaya diri. Mereka menyampaikan pesan dengan jelas dan mengungkapkan keinginan, kebutuhan, dan perasaan mereka. Orang-orang ini tidak takut untuk mengkomunikasikan ketertarikan mereka. Dan komunikasi itu membuat mereka lebih menarik. Nomor 8. Indera tersembunyi. Daya tarik fisik melibatkan semua 5 indera. Kita tertarik pada cara seseorang terlihat. Kita tertarik pada suara-suara seseorang. Dan kita juga tertarik pada cara seseorang berbau. Bau bisa sangat kuat, sehingga membuatmu terpesona pada seseorang. Bau unik dari pasanganmu, misalnya, bisa memicu berbagai emosi, mulai dari rasa nyaman hingga daya tarik. Jadi, untuk membuat dirimu lebih menarik, perhatikan aroma yang kamu miliki. Ciptakan aroma unik untuk dirimu sendiri, karena aroma bisa menjadi salah satu daya tarikmu yang paling menarik. Nomor 9. Pengaruh media. Bagaimana kamu menilai siapa yang menarik dan siapa yang tidak? Standar-standar kita dipengaruhi secara besar-besaran oleh media. Kita terus-menerus terpapar model, aktor, dan selebriti lain yang penampilannya menentukan roman modern. Saat melihat orang asing, kita secara tidak sadar membandingkan daya tarik mereka dengan orang-orang yang kita puja. Tapi kita memperlakukan pasangan dengan sedikit perbedaan. Kamu mungkin menganggap seseorang menarik berdasarkan sifat populer, tapi kamu lebih mungkin memilih pasangan yang menarik secara unik untukmu. Nomor 10. Bias kecantikan. Apakah ada bias kecantikan dalam budaya kita? Sayangnya, orang-orang yang menarik memiliki lebih banyak peluang daripada orang-orang yang kurang menarik. Secara rata-rata, mereka dianggap lebih cerdas, lebih percaya diri, dan lebih sukses. Mereka lebih mungkin mendapatkan tawaran pekerjaan, menghasilkan lebih banyak uang, dan menciptakan kesan pertama yang baik. Jadi mengapa orang-orang yang menarik memiliki keuntungan? Karena sebagian besar dari kita memiliki kelemahan untuk orang yang kita anggap menarik. Ketika kamu bertemu seseorang yang menurutmu menarik, kamu secara otomatis membuat beberapa asumsi tentang mereka. Kamu ingin menyukainya, dan kamu ingin mereka menyukaimu. Jadi apakah bias kecantikan ada di dunia saat ini? Tentu saja. Nomor 11. Popularitas menarik. Terkadang daya tarik fisikmu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, mari kita ambil contoh seorang pria yang duduk di sebelah pacarnya. Karena dia menarik perhatian satu wanita, dia lebih mungkin menarik perhatian wanita lainnya. Perhatian yang kamu terima adalah salah satu cara kita mengukur daya tarik. Jika kamu terus-menerus mendapat perhatian dari orang lain akan secara tidak sadar menganggap kamu menarik. Jika kamu terus-menerus diabaikan, maka kamu mungkin mengalami sebaliknya. Nomor 12. Perubahan nada. Ketika kamu menggoda seseorang yang kamu sukai, suaramu sebenarnya berubah. Ini didasarkan pada sebuah penelitian tahun 2010 dalam jurnal Nonverbal Behavior. Para peneliti menemukan bahwa pria dan wanita berbicara dengan nada yang lebih rendah ketika mereka menemukan seseorang menarik. Tapi itu tidak semua. Pria dan wanita juga lebih mungkin tertarik pada suara seseorang jika mereka juga menemukannya fisik menarik. Dengan kata lain, suaramu dan preferensi vokalmu mempengaruhi orang yang kamu sukai dan orang yang menyukaimu. Nomor 13. Warna menarik. Apakah ada warna yang lebih menarik daripada warna lainnya? Nah, warna yang paling menarik juga merupakan warna simbolis cinta. Secara rata-rata, wanita yang mengenakan warna merah dianggap lebih menarik daripada wanita yang mengenakan warna lain. Tapi mengapa merah lebih menarik daripada warna seperti biru? Karena merah mengirim pesan subliminal yang kuat yang mempengaruhi daya tarikmu pada orang lain. Merah adalah warna yang berani, dan berani yang kita secara alami mengaitkan dengan romansa, daya tarik, dan cinta. Jadi bagaimana cara memberi tampilan fisikmu dorongan instan? Cukup tambahkan lebih banyak merah dalam pakaianmu. Nomor 14. Atmosfer musikal. Musik bisa memiliki dampak psikologis pada daya tarik dan daya tarikmu. Saat mendengarkan musik yang tepat, kamu dapat merasakan seseorang dengan cara yang benar-benar berbeda. Musik menciptakan atmosfer, dan atmosfer menentukan nada dari setiap interaksi. Efek ini diteliti secara seksama dalam sebuah penelitian tahun 2014 dari Jurnal Psikologi Musik. Para peneliti menganalisis daya tarik romantis dari mitra percakapan dengan dan tanpa musik. Ternyata penambahan musik secara signifikan meningkatkan koneksi fisik dan emosional mereka. Dengan kata lain,
Hidupkan musik. Meskipun bukan lagu yang sempurna, kehadiran musik latar bisa membuatmu menjadi pilihan yang lebih menarik. Nomor 15. Kedekatan yang dikenal. Kedekatan adalah salah satu motivator daya tarik paling kuat. Semakin akrab seseorang, semakin dekat kamu merasa dengan mereka. Nah, kamu tidak akan tertarik pada setiap orang yang kamu merasa dekat. Namun, sangat mungkin bahwa orang yang kamu jatuh cinta padanya akan terlibat secara intim dalam hidupmu. Misalnya, kamu mungkin tertarik pada seseorang yang bekerja di restoran favoritmu. Kamu sering melihat orang ini, jadi mereka terasa lebih akrab. Kamu sudah mengenal mereka lebih baik, dan dari waktu ke waktu, daya tarikmu semakin kuat. Meskipun orang ini tidak menarik bagi dunia, tapi keakrabannya membuat mereka menarik bagimu. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.